di off air sempat berdiskusi dan ini menarik perhatian Olive. Apa Olive? Jadi tadi kan Pak Nardio sempat bercerita ya, dari tahun 1980-an sampai sebelum 2019 itu baik-baik saja gitu kan, usahanya malah makin pesat gitu ya. Even itu ada krisis tahun 98, 2008. Tapi tadi Pak Nardius itu sempat mention atau menyebutkan titik mulanya itu 2019. Dan Pak Nardius sempat sebut bukan hanya saya, tapi kami yang berjualan di pasar tradisional gitu ya. Sempat menyebutkan juga ada peran pemerintah di sini. Mungkin Pak Nardius bisa menjelaskan lagi kepada kami dan juga audiens sebenarnya apa sih perasaan Pak Nardius dan teman-teman, kenapa Pak Nardius ini merasa bahwa kami ini dirugikan loh di pasar tradisional. Apa yang udah pemerintah perbuat? Menurut saya begini, suatu pengambil kebijakan itu tidak berpihak kepada kami. Misalnya? Contoh saya juga waktu itu beralihnya kepada online online shop. Marketplace ya berarti? Iya. Jadi saya juga ngambil bagian di situ karena sudah mulai ada gangguan lah secara regulasi usaha kami gitu ya, perputarannya. Saya juga mengambil langkah ketika itu, saya ikut di online. Minggu pertama itu sangat menjanjikan, sampai saya mengirim ke daerah-daerah. Salah satu Surabaya, Semarang, sampai Batam gitu, sangat menjanjikan. Seminggu kemudian, minggu kedua, padahal saya udah berbelanja di pabrik ya, udah produksi di situ. Kalau menurut saya itu sudah tidak ada lagi persaingan di sana gitu ya. Ternyata di minggu ketiga itu ada yang di bawah modal saya itu yang menjual, jauh lebih di bawah itu. Jadi menurut saya ini yang bikin kami terganggu. Kenapa saya bilang tadi yang mengambil kebijakan itu tidak berpihak kepada kami. Kenapa itu terjadi? Harapan kami tentu yang pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, sebelum-sebelumnya itu kan diawasi dan dibatasi. Barang-barang luar itu masuk. Import gitu kan. Nah, ini yang menggerus kami sebenarnya. Jadi yang di situ bukan saya aja yang kena gitu. Banyak komoditi penjualan itu terkena seperti itu. Jadi seperti apa ya? Ada sesuatu barang yang lagi musim gitu. Iya, lagi bagus tingkat kelakuannya. Lantas ada aja yang masuk barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Jadi di sini kami merasakan kok bisa ada, selama ini tidak terjadi gitu. Kenapa pengambil kebijakan sekarang ini terjadi? Ada pembiaran seperti itu. Ya kasarnya sama aja membunuh usaha kami gitu. Ini yang saya rasakan sampai sekarang. Berarti bukan hanya karena COVID, bahkan ini sebenarnya kejadian sebelum COVID ya Pak ya? Iya, pas itu COVID terjadi, memang kita dibatasi ya waktu COVID itu kita maklumi. Itu suatu wabah yang harus kita pahami semua ya. Itu kita maklumi dan itu salah satu menghambat lajunya usaha kami. Ya ditambah lagi di dalam itu kami kan selalu cari solusi. Saya nih selalu cari solusi gitu. Ya ketemu seperti itu. Ya minggu pertama sangat menjanjikan, tapi itu yang terjadi. Gitu. Lalu apa yang terjadi Pak ketika COVID? Maksudnya kalau itu kan tadi berbicara tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah udah menjadi rem pertama. Lalu ketika rem kedua COVID melanda, apa yang terjadi lagi pada bisnis Bapak? Ya kalau di COVID itu kan kita nggak boleh buka. Itu sama-sama ya, kita sama-sama. Tapi kan kita tidak habis akal di sana. Malah kita bisa door to door gitu ya. Cuman sekarang kan ada dengan kemajuan zaman elektronik gitu. Lewat HP saja kadang kita bisa mengantarkan. Jadi tidak pasar terbuka seperti tadi lagi usaha. Jadi beralih ke sana. Jadi celah-celah selalu kita inovasi lah ya. Inovasi tiada henti sebenarnya. Jadi usaha seperti itu. Insya Allah kami saya dengan keluarga, istri gitu ya. Kami memang ya orang pasar dan selalu setiap kesulitan itu menjadi motivasi yang harus kita, langkah apa yang harus kita jalan gitu. Kita berharap Bapak bisa lebih baik lagi ke depannya. Apa yang mau disampaikan? Mungkin banyak juga yang sedang berjuang. Iya. Ya saya berharap begini.
pengambil kebijakan itu harus memperhatikan kami lah ya. Jangan terjadi pembiaran dan kebebasan seperti itu karena banyak dampak secara umum kepada masyarakat, terutama pekerja tadi, buruh yang sistem kontrak itu sangat itu selama ini belum pernah terjadi sih. Ini yang lebih dominan di masyarakat. Kalau kita boleh hitung-hitung sekarang tingkat pengangguran itu luar biasa, Mbak. Di mana-mana, Mbak. Jadi jangkauan kami kan mereka-mereka itu. Kalau mereka sudah nggak bekerja, ya sebenarnya yang bekerja bukan satu orang kan, ada di belakangnya anak istrinya. Ini seharusnya buat ini ya, pengambil kebijakan itu tolong diperhatikan. Itu harapan saya, bukan kembali kepada saya aja, bukan saya aja mengalami ini. Banyak sekarang di luar sana, secara umum masyarakat di kampung itu seperti itu. Banyak nggak bekerja karena sistem yang diambil sama pemerintah tadi itu. Menyusahkan. Iya, menyusahkan. Coba dong buka matanya, jangan yang dipikirkan sekarang nggak menyentuh kami gitu. Justru kami teraniaya di bawah. Oke.